Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Berislam secara kafah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Baik, saya akan menjelaskan tentang berislam secara kafah. Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia karena Rasulullah SAW sebagai pembawanya. Islam diciptakan sebagai agama oleh Allah yang dibebankan kepada manusia yang berakal dan tidak dibebankan kepada manusia yang tidak berakal. Agama, religi, dan din selalu diartikan sebagai suatu sistem keimanan dan peribadatan terhadap Zat yang maha mutlak, serta aturan-aturan dan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Sebagaimana agama wahyu, ajaran agama Islam bersumber dari pengetahuan dan pemberitahuan ilahiyah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meliputi ajaran-ajaran tentang keimanan, ibadah, muamalah, akhlak karimah, perintah dan larangannya yang telah jelas nasnya, dan para ulama telah bersepakat terhadap kebenarannya. Baik teman-teman, berikut ini adalah bunyi Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Taimiyah. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, serta kepada Islam sebagai agama, masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya. Dan janganlah kalian tinggalkan barang sedikit pun darinya. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan syaitan berupa maksiat-maksiat yang mengajak kalian kepadanya. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata, permusuhannya kepada kalian, maka berhati-hatilah terhadapnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Taimiyah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, bahwa dijelaskan kepada kita Allah itu sebagai Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, dan Islam agama kita. Jadi kita harus masuk secara keseluruhan ajaran syariat Islam. Kita tidak boleh hanya mengikuti sebagian saja, melainkan kita harus mengikuti secara keseluruhan. Seperti kita menyembah Allah tapi kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, berarti kita salah. Berarti Islam kita belum secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita menyembah Allah itu sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad itu sebagai teladan kita, dan agama Islam ini adalah syariat Islam yang kita yakini. Misalnya contohnya, kita rajin ibadah, itu adalah hubungan kita kepada Allah. Tapi kita tidak menolong teman kita, berarti kita bermasalah kepada orang lain. Di sini kita dijelaskan bahwasannya kita harus ibadah rajin, sholat kita tepat waktu, dan kita juga menolong orang lain, membantu sesama, mengikuti ajaran Islam, menjauhi larangannya, yaitu secara keseluruhan. Bahwasannya dari bangun tidur sampai tidur kembali kita sudah diatur dalam Al-Quran. Baik teman-teman, berikut ini adalah tafsir Ibnu Katsir
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi jika kalian tergelincir dari jalan Allah, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya, hendaknya mereka berpegang kepada tali Islam dan semua syariatnya, serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang ada pada mereka. Baik, selanjutnya kesimpulannya adalah umat Islam wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku pada masing-masing pribadi, lalu kepada masyarakat, lalu kepada negara, agar kemudian Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan. Kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh umat Islam berupa kurangnya pendidikan, kemiskinan, keterbelakangan, disintegrasi, sikap konservatif, dan keawaman. Sebagai umat Islam, semua berupa warisan peninggalan kaum penjajah. Dengan rahmat kemerdekaan ini, umat Islam telah bangkit, bekerja keras, memodernisasi diri sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila Islam dilihat hanya dari satu segi saja, maka kita hanya akan melihat satu dimensi dan fenomena-fenomena yang multifase. Sekalipun kita melihatnya itu betul, Islam harus difahami secara kafah, yaitu pemahaman Islam yang dilakukan secara komprehensif. Memahami Islam secara kafah adalah penting agar menjadi pemeluk agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain. Cara tersebut juga ditempuh dalam upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah. Sampai disinilah makalah saya dengan judul Berislam secara Kafah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.